Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga anak-anak semuanya pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya, hari ini kita berjumpa lagi dengan mata pelajaran IPS di tema ke-7 tentang indahnya keberagaman di negeriku. Alhamdulillah, kalian juga sudah melaksanakan PTS kemarin ya. Dan nilainya semoga sesuai dengan harapan anak-anak semuanya. Allah berikan nilai yang terbaik. Masih semangat untuk belajar pertemuan hari ini setelah PTS kemarin? Masya Allah, semangat ya. Siap ya, harus semangat belajarnya. Nah, sebelum kita belajar di tema ke-7 ini, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semua, sebelum PTS kemarin, pertemuan 7 ini sudah pernah dibahas ya. Masih ingat membahas tentang apa pada pertemuan sebelum PTS di tema ke-7? Masya Allah, betul sekali. Pada pertemuan sebelum PTS, di tema ke-7 kita sudah membahas mengenai suku bangsa dan bahasa yang ada di Indonesia. Nah, pada pertemuan hari ini, Ibu akan sedikit mengingatkan kembali, mengulas kembali materi yang ada di pertemuan sebelum PTS kemarin. Nah, sekarang kita akan membahas mengingat kembali tentang keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Suku bangsa di Indonesia sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Pasti tidak asing lagi ya kata Bhinneka Tunggal Ika ini. Pada lambang negara Garuda Pancasila bukan hanya slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Nah, jadi berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu kan ya makna dari kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu ada Jawa, Osing, suku Tengger, suku Samin, suku Bawean, suku Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan kalau etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% dari penduduk Indonesia. Ada banyak suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Indonesia. Dibandingkan dengan negara lain, jumlah suku bangsa Indonesia menjadi yang terbesar di dunia ya. Suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di pulau besar maupun di pulau-pulau kecil. Wah, Masya Allah ya, banyak sekali suku bangsa yang ada di Indonesia. Sekarang kita masuk ke keragaman bahasa di Indonesia.
Posisi pertama, negara dengan bahasa terbanyak di dunia ini ditempati oleh Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 867 bahasa. Masya Allah. Selanjutnya, Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah bahasa terbanyak 742 bahasa. Anak-anak semuanya, distribusi dari 742 bahasa di seluruh Indonesia rupanya berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduknya. Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 123 juta orang memiliki tidak lebih dari 20 bahasa di Pulau Jawa, ya. Akan tetapi sebaliknya, Papua yang penduduknya berjumlah 2 juta orang memiliki jumlah bahasa mencapai 271 bahasa. Jadi, berbanding terbalik dengan jumlah penduduknya. Anak-anak ternyata berbanding terbalik ya jumlah pengguna bahasa daerah akan mempengaruhi atau pada Pulau Jawa itu banyak kepunahan, tetapi atau beberapa bahasanya hanya 20 yang ada di Indonesia tersebut. Sebaliknya, bahasa yang terancam punah adalah penduduk Papua itu tidak memiliki jumlahnya hanya 2 juta orang yang menggunakan bahasa ibu, memiliki jadi bahasa yang terancam punah itu sampai adalah bahasa yang tidak memiliki generasi muda bahasa. Ya. Kemudian generasi dewasa adalah satu-satunya kelompok yang masih menjadi penutur yang fasih dalam bahasa daerah. Bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Tata nilai budaya di Indonesia tersimpan dalam kosakata, pantun, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan. Oleh karena itu, bahasa-bahasa yang tergolong berpotensi terancam punah ini perlu memperoleh perhatian yang khusus. Kita perlu melestarikan bahasa daerah sebelum benar-benar menghilang dari kehidupan berbangsa kita. Nah, anak-anak semuanya, kalau ibu merupakan suku dari suku Sunda dan bahasanya pun adalah bahasa Sunda. Maka kewajiban ibu adalah menjaga bahasa Sunda ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah mengaplikasikan bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari. Kita belajar bersama ya untuk belajar bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari agar bahasa Sunda ini jangan sampai menjadi salah satu bahasa yang hanya tinggal nama, ya, hanya sebagai kenangan. Bahasa yang punah. Jangan sampai itu terjadi ya. Nah, setelah keragaman suku bangsa, keragaman bahasanya di Indonesia juga memiliki keragaman agama. Kenapa agama bisa beragam? Dikarenakan letak geografis Indonesia itu berada di antara 2 samudera dan 2 benua yang menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Salah satu akibatnya adalah terjadinya persebaran agama ini dari para pedagang asing yang berdagang dan singgah di Indonesia. Pada awalnya masuk agama Hindu dan Buddha yang dibawa bangsa India. Selanjutnya datang bangsa Gujarat membawa ajaran agama Islam, bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik dan Kristen, serta bangsa Cina yang membawa ajaran agama Konghucu. Jadi, keragaman agama telah ada sejak zaman dahulu. Dalam suasana keragaman beragama itu, setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memeluk keyakinan atau kepercayaan dari masing-masing. Di Indonesia ada berapa agama? Betul sekali, ada 6 agama yang diakui oleh negara Indonesia. Keenam agama tersebut yaitu agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Pemeluk agama diwajibkan menjalankan ajaran agama masing-masing. Tiap agama memiliki tata cara beribadah masing-masing, kitab sucinya, dan tempat ibadah yang berbeda-beda. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajarannya masing-masing. Nah, Masya Allah sekali ya, begitu banyak keragaman yang ada di negara kita tercinta ini. Apa faktor yang menyebabkan keragaman di Indonesia? Baik itu suku, bahasa, agama, ataupun budayanya. Yang pertama, faktor penyebabnya adalah letak strategi wilayah Indonesia. Nah, letak Indonesia ini sangat strategis anak-anak semuanya, karena tadi dikatakannya sebagai jalur perdagangan juga. Karena berada di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sehingga menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan tadi. Dan para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia dengan membawa agama, adat istiadat, kebudayaan dari negaranya. Sehingga orang Indonesia menjadi tahu adat istiadat dari luar, kemudian agamanya juga. Dan banyak pendatang menyebarkan agama, adat istiadat dan budayanya tadi ya, baik dengan sengaja ataupun tidak secara sengaja. Faktor yang kedua penyebabnya adalah karena kondisi negara kepulauan. Indonesia ini merupakan negara kepulauan ya. Nah, letak geografis Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 13.466 pulau. Nah, sebagai negara kepulauan menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Jadi dalam satu pulau itu menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri. Oleh karena itu, Indonesia yang memiliki banyak pulau sehingga banyak juga suku bangsanya dengan budaya yang berbeda-beda. Penyebab yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam di Indonesia. Negara Indonesia sangat luas ya dan terdiri atas 13.466 pulau tadi. Dan setiap pulau dibatasi oleh lautan. Selain itu, Indonesia merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan, baik gunung berapi maupun bukan gunung berapi. Nah, keadaan alam inilah mempengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Kehidupan masyarakat pantai akan berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan. Begitu juga kehidupan masyarakat yang ada di perkotaan akan berbeda dengan masyarakat yang ada di pedesaan. Itu yang menyebabkan keragaman dari yang ada di Indonesia. Nah, faktor penyebab selanjutnya yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat di Indonesia. Kemudahan sarana transportasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi. Nah, kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Masyarakat perkotaan yang notabene-nya adalah lebih maju daripada masyarakat pedesaan akan lebih banyak keragaman yang ada di perkotaan dibandingkan masyarakat di pedesaan ya. Faktor keragaman yang lainnya yaitu adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun dari luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat. Masyarakat perkotaan yang relatif lebih mudah menerima orang asing atau budaya lain akan lebih variatif budaya yang ada di perkotaan. Tapi sebaliknya, masyarakat pedalaman atau masyarakat pedesaan sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Maka di pedesaan itu lebih sedikit budayanya ya, tidak terlalu beragam ya. Mereka di pedesaan ini lebih tetap mempertahankan budaya sendiri dan sulit menerima budaya dari luar. Nah, Masya Allah ya anak-anak semuanya, ternyata
Kita sudah tahu begitu banyak sekali suku bangsa dan bahasa yang ada di Indonesia. Itu diakibatkan karena beberapa faktor, salah satunya adalah banyaknya pulau ini mengakibatkan banyaknya bahasa daerah dan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, sebagai informasi bahwa bahasa menjadi alat untuk berkomunikasi ya. Nah, ketika kita ngobrol sama orang itu menggunakan bahasa. Ya, dan di antara bahasa-bahasa daerah itu terdapat perbedaan. Namun, perbedaan itu dipersatukan dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kita. Nah, keragaman ini, kekayaan ini merupakan sesuatu hal yang berharga yang dimiliki oleh Indonesia. Maka kita harus bangga dan senantiasa menjaganya. Nah, setelah ini silahkan kalian kerjakan soal latihan untuk subtema 1, yaitu keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Ya, untuk latihan soalnya akan di-share kemudian setelah video ini. Nah, selamat mengerjakan anak-anak semuanya. Semoga Allah senantiasa memudahkan pekerjaan, memudahkan belajar anak-anak semuanya. Semoga berkah. Semangat selalu dalam belajarnya. Semangat, semangat, semangat. Oke, sip. Kita akhiri dulu pembelajaran kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan dengan pembelajaran yang lainnya. Ibu tutup dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pekan depan.